Mohon izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR RI. Yang kami hormati Ibu Menteri, Wakil Menteri Pan-RB, dan Wakil Kepala BKN, beserta jajaran. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dari kami, Otorita IKN. Pertama-tama permohonan maaf kami Pak, dari Kepala Otorita IKN yang tidak dapat hadir pada Raker dan RDP Komisi 2 DPR pada hari ini, Selasa 22 April 2025, dikarenakan adanya kunjungan kerja dari Kepala BIN, beberapa menteri, termasuk Menteri Kehutanan, dan juga rencana kegiatan internasional dari Diaspora Indonesia Network Global, serta investor yang hadir di sana di IKN. Mohon izin Bapak, perkenankan kami, Bimo Pak selaku Sekretaris Otorita IKN, bersama dengan Pak Danis selaku Deputi Sarana Prasarana untuk memberikan gambaran utuh kesiapan dari prasarana dan sarana untuk pemindahan ASN di IKN. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk memberikan gambaran terkait kesiapan perkantoran, hunian, transportasi, perkotaan, serta infrastruktur dasar dan kesiapan sarana prasarana sosial di IKN. Kami akan mulai dengan pemaparan terkait kesiapan perkantoran di IKN. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, kawasan IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi, sehingga perlu dibangun ekosistem untuk menunjang aktivitas ekonomi tersebut. Antara lain membangun perkantoran yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas bagi ASN yang pindah ke IKN. Kesiapan gedung perkantoran dapat kami jelaskan sebagai berikut. Untuk pembangunan di kawasan istana meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara dan bangunan Sekretariat Presiden. Sebanyak 1.307 pegawai, Tower 2 203 pegawai, Tower 3 216 pegawai, dan Tower 4 itu 420 pegawai. Kompleks Kemenko 3 ini, kemudian untuk Kompleks Kemenko 4 dengan 6 pegawai dan Tower 4 200, dengan daya tampung sebanyak 5.572, Tower 2 1.954 pegawai. Kompleks Kemenko ini nanti dapat menampung sebanyak 9.465 pegawai. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan gambar yang menjadi progres pembangunan di kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesnek, serta ekosistemnya yang ditargetkan seluruhnya itu akan selesai pada bulan Juni 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam tayangan ini kami juga memberikan namanya ekosistem atau aktivitas beberapa tenan yang telah aktif beroperasi, seperti minimarket di Menko 1, termasuk yang ada di Rusun, ASN 1, dan HPK 2. Ini merupakan restoran yang telah tersedia yang ada di beberapa lokasi perkantoran maupun hunian. Sedangkan sarana pendukung seperti ATM, vending machine, kantor pos juga telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran maupun progres juga terkait kesiapan hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Untuk kesiapan hunian yang terbagi menjadi Rumah Tapak Jabatan Menteri, hunian ASN, dan hunian Hankam, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Terdapat sebanyak 36 RTJM atau Rumah Tapak Jabatan Menteri telah selesai dibangun dan siap difungsikan, dan masing-masing terdiri dari 2 lantai dan semi basement, dan kawasan ini juga sudah dilengkapi dengan prasarana kawasan serta fasilitas penunjang seperti jalan lingkungan, single utility tunnel, dan juga jembatan, gate entrance, clubhouse, jogging track, serta bangunan utilitas. Untuk hunian ASN 1 West Residence dengan 4 tower fungsional yang masing-masing terdiri dari 60 unit
hunian dengan luas masing-masing sebesar 98 meter persegi, terdiri dari 3 kamar dari masing-masing unit tersebut. Hunian ASN ini dilengkapi dengan 16 tenan aktif, 2 minimarket, 9 tempat makan, 1 ekspedisi, 1 barbershop, 1 laundry, 1 PAUD, dan 4 mesin ATM. Untuk hunian ASN Present Core yang terdiri dari 2 tower yang sudah fungsional, terdiri atas 120 unit dengan kapasitas 360 orang. Hunian ASN 2 dan 3 masing-masing terdiri dari 3 tower yang sudah fungsional dengan 360 unit dengan kapasitas total 1080 orang, dilengkapi dengan 2 tenan yang sudah aktif, yaitu rumah makan. Hunian ASN 4 ada 5 tower yang sudah fungsional, terdiri dari atas 300 hunian dengan kapasitas 900 orang, dan sudah dilengkapi dengan 14 tenan aktif, 2 minimarket, 4 tempat makan, 1 klinik, 1 salon, 1 toko elektronik, dan 1 layanan refleksi. Sedangkan untuk hunian Hankam, dapat kami sampaikan informasinya, hunian Pas Pampres 5 tower sudah fungsional, yang terdiri dari 300 unit dengan kapasitas 900 orang. Hunian Polri 2 tower fungsional yang terdiri dari 120 kapasitas dengan kapasitas 360 orang. Prinsip penyiapan hunian ASN ini akan menampung sekitar 8.410 pegawai. Dengan rencana nanti ke depan pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN, 30 tower ASN nanti ke depan hingga tahun 2028 dapat menampung sekitar 5.400 pegawai, sehingga totalnya itu sekitar 13.810 pegawai. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dalam tayangan ini kami juga ingin sampaikan bahwasannya inilah progres yang saat ini ada di IKN, bahwa kami sampaikan juga bahwa seluruh pegawai otorita IKN telah bekerja secara penuh di IKN sejak mulai awal bulan Maret 2025 lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami lanjutkan dengan penjelasan terkait kesiapan layanan transportasi perkotaan. Dalam tayangan ini kami akan memberikan satu gambaran bahwa rute-rute yang dilalui oleh angkutan massal termasuk waktu kedatangan dan keberangkatan pada masing-masing titik penjemputan. Ini adalah contoh yang kami telah mulai berkantor sejak awal bulan Maret lalu. Ini kita menggunakan namanya memanfaatkan feeder bus listrik yang telah disediakan untuk berangkat ke kantor. Pegawai kami, pegawai otorita IKN saat ini menempati kompleks hunian ASN 1, dan ini tampak jalur merah merupakan jalur sehari-hari kami yang kami lalui dari kompleks hunian ASN 1 ke kantor otorita IKN. Dengan waktu tempuh perjalanan itu kurang dari 10 menit dengan jarak tempuhnya sekitar 3 km. Bapak Ibu yang kami hormati, layanan bus perkotaan yang disediakan sejak bulan September 2024 yang melayani kunjungan masyarakat dan antar jemput pegawai, dan waktu saat ini sudah terdapat 4 rute yang dilalui dengan armada sebanyak 10 buah atau 10 unit. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tayangan akan kami sampaikan terkait dengan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar ini, yang pertama adalah penyediaan air baku yang diambil dari bendungan Sepaku Semoy dan intake Sungai Sepaku. Dan selain itu juga terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP. Kemudian untuk sarana dan prasarana penyediaan air minum juga telah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan serta hunian. Saat ini untuk sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 liter per detik dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 kali 6.000 meter kubik. Kemudian jaringan dan pengelolaan air limbah untuk saat ini juga baru tersedia di sub WP1A. Dan kemudian persampahan telah tersedia 1 TPST atau tempat pengelolaan sampah terpadu di KIPP termasuk dukungan pengangkutannya. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 2 yang terhormat,
Gambar ini merupakan gambar bendungan Sepaku Smoy berperan sebagai sumber air baku yang akan disalurkan ke IKN dan Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN. Dan ini merupakan juga di kanan atas itu tempat pengelolaan sampah terpadu, dan kiri bawah berturut-turut adalah foto udara yang kami lakukan untuk budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Menteri dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Saudara Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta seluruh jajaran. Saudara Kementerian Kesehatan. Kemudian fasilitas kesehatan yang tersedia menyebar ke beberapa daerah atau di sekitar KIPP itu sudah ada sebanyak 2 unit rumah sakit dan juga 7 puskesmas. Untuk fasilitas pendidikan di sekitar KIPP terdapat 2 sekolah dasar dan juga 1 sekolah menengah pertama, dan juga untuk fasilitas peribadatan di KIPP ini juga sudah terdapat 5 lokasi masjid yang dapat digunakan secara fungsional. Pada prinsipnya, secara penyiapan prasarana, sarana perkantoran dan hunian ASN untuk kementerian lembaga, otorita IKN siap mengakomodir masukan dari kementerian lembaga. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan dukungan yang diberikan untuk mewujudkan visi besar Ibu Kota Nusantara, dan kami dari otorita Ibu Kota Nusantara sangat mengapresiasi masukan dan kerjasama yang telah terjalin dengan Komisi 2 DPR RI. Bersama-sama kita akan mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya menjadi pusat pemerintah, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Apresiasi juga kami ucapkan sebesar-besarnya bagi jajaran di Kementerian Pan-RB dan BKN yang telah bekerja keras untuk penyiapan kepindahan ASN sehingga capaian pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sekretaris Otorita IKN yang telah memberikan paparan terkait dengan perkembangan dan kesiapan infrastruktur perkantoran, pemukiman, infrastruktur dasar dan transportasi di Ibu Kota Nusantara. Saya mencatat beberapa hal. Kapasitas perkantoran saat ini plus minus hanya menampung 9.000 orang. Kapasitas hunian kalau sampai selesai nanti 2028 itu plus minus hanya 13.000 ASN. Ini tentu akan menjadi PR kita bersama dengan anggaran yang sudah kita gelontorkan cukup besar, termasuk persiapan anggaran sebesar 48,8 triliun sampai 2028. Setidaknya kita tahu bahwa anggaran APBN saja nampaknya tidak akan mencukupi untuk kita memastikan fungsionalisasi Ibu Kota Nusantara itu bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan sejumlah kementerian lembaga yang akan bermutasi atau berpindah ke tempat itu. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota Komisi 2 DPR RI untuk memberikan pendalaman terhadap 2 tema dan 2 agenda rapat dengar pendapat dan rapat kerja kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Silakan.